Betul. Afdalul ibadah itu tarkul ma'asi. Ya, banyak dari sebagian salaf mengatakan ibadah yang paling utama itu selain melaksanakan kewajiban, meninggalkan maksiat. Jadi kalau misalnya contoh nih, yang wajib dikerjakan, walaupun nggak sunnah, yang penting meninggalkan dosa itu. Ya, ibadah yang paling utama ya jelas melaksanakan yang wajib. Yang kedua meninggalkan yang haram. Baru yang ketiga melaksanakan yang sunnah. Itu jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin, mari kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita masuk pada bab yang baru, bab nomor 12. Bab Al-Hathu 'alal Izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk menambah dari amal kebajikan di akhir-akhir usia. Bab tentang anjuran untuk menambah dari amal kebajikan di akhir-akhir usia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bab ini penting sekali sebab akhir-akhir umur itu adalah kesempatan yang terakhir. Kita tahu bahwasanya umur manusia itu adalah modalnya untuk dia meraih as-sa'adah, kebahagiaan dunia, lebih-lebih di akhirat. Umur itu adalah bekal dia untuk beramal. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innamal insan ayyamuh, bahwasanya hakikat manusia itu adalah hari-harinya. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duhu, maka setiap hari dia berlalu, yakni berlalu satu hari, maka pada hakikatnya berlalu juga bagian dari dirinya. Ya, innamal insan ayyam. Maka demikian para jamaah sekalian, ya karena sekali lagi umur manusia itu adalah modal dia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan betul usianya, maka dia memanfaatkan bekalnya, modalnya dengan sebaik-baiknya. Tapi barang siapa yang dia sembarangan, serampangan untuk memanfaatkan usianya, maka dia telah menyia-nyiakan modalnya, sehingga dia berakhir pada kerugian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalam bab ini surat Fatir ayat 37. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, bukankah kami, yakni Allah ta'ala, telah memanjangkan umur kalian dengan masa yang orang-orang yang bisa berpikir, untuk merenungkan tentang kehidupan mereka, ya, agar mereka segera bertaubat, ya, kepada Allah, dan telah datang kepada kalian yaitu pemberi peringatan. Nah, para jamaah sekalian, berkata Abdullah ibn Abbas dan para muhakkik dalam tafsir, bahwasanya arti ayat ini, awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umurmu hingga sampai pada usia 60 tahun. Ya.
Dan di lain riwayat dikatakan maknanya kami telah memanjangkan kalian sampai umur 18 tahun. Dan pendapat yang lain, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian hingga 40 tahun. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 ya. Sebagian riwayat sampai dengan 18 tahun, sebagian pendapat sampai 40 tahun, maka itu masa yang sudah apa? Seharusnya cukup untuk membuat mereka itu berpikir, merenung tentang kehidupan mereka. Ya. Untuk segera taubat, jangan menunggu-nunggu ya ajal. Dan dinukilkan dari Ibnu Abbas juga bahwasanya dan dari yang lain ya bahwasanya orang-orang penduduk Madinah itu kalau sudah mereka itu umurnya 40 tahun tafarragha lil ibadah, maka mereka konsentrasi fokus ibadah. Jadi penduduk Madinah itu kalau sudah sampai 40 tahun sudah fokus apa? Ibadah. Sudah enggak main-main lagi. Ya, sudah tidak apa main-main. Mempersiapkan diri untuk apa? Kematian. Ya. Wakila dan dikatakan maknanya adalah al-bulugh, yaitu balik. Jadi kalau sudah balik itu apa? Jangan main-main. Kenapa? Karena usia balik itu usia diwajibkannya apa? Beban syariat. Kalau dia berbuat kebajikan dapat pahala, dicatat. Kalau dia melakukan dosa, ya dapat dosa. Itu kalau sudah balik. Kalau belum balik, ya dia berbuat dosa tidak ada dosanya, tidak dicatat sebagai dosa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka Abdullah bin Abbas dan jumhur mayoritas mufasir mengatakan maknanya yang pertama nabi. Artinya telah datang kepada kalian nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan. Artinya kan kalian ini sudah diberi umur yang cukup untuk berpikir, ditambah lagi dengan apa? Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan negeri akhirat, mengingatkan akan baik dan buruk, agar mempersiapkan kehidupan kita kelak, kehidupan yang hakiki. Sudah datang peringatan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakilah dan dikatakan makna telah datang pemberi peringatan itu asyaib, yaitu apa? Adanya uban. Adanya apa? Uban. Jadi sudah mulai muncul uban di rambut itu. Ya, 1 helai, 2 helai, 3 helai, 10, ya, ratusan. Itu tandanya apa? Peringatan sudah dekat dengan apa? Kematian. Ya, jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, yang pertama, makna Allah telah memanjangkan umur hambanya, ya, di mana dalam umur itu sudah merupakan kesempatan untuk hamba itu berpikir, merenungkan hidupnya. Itu ada yang mengatakan 60 tahun, 40 tahun, 18 tahun. Ada yang mengatakan apa? Balik. Usia balik. Kesimpulan yang kedua, yang dimaksud dengan telah datang kepada kalian pemberi peringatan itu dua. Yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia, dan yang kedua maknanya apa? Tumbuhnya uban. Nah, melihat dari penjelasan ini, kita termasuk yang mana para jamaah sekalian? Yang sudah apa? Yang sudah sampai kepada kita dua perkara ini atau belum? Kalau kita melihat umur 18, di sini ada yang di bawah 18 enggak? Kalau umur 40, sudah 40 enggak? 40 Pak, ada Pak 40? Sudah lebihnya banyak itu. 40 pas itu berarti. 60. Udah kelewat. Berarti sudah tidak ada alasan
Lalu yang sudah tumbuh rambut, ubannya maksudnya? Wah, sudah semua ini. Pak Hari sudah, Pak? Belum. Nah, itu berarti sudah apa? Sudah jangan main. Artinya sudah dekat dengan ajal. Insyaallah ya. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang nomor 112. Kalau diterjemah mungkin 113. 114 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Rawahul Bukhari. Yang artinya Allah tidak menerima udzur atau alasan bagi seseorang yang telah Allah panjangkan umurnya itu sampai usia 60 tahun. Ya. Jadi Allah tidak menerima udzur, Pak. Tidak menerima alasan ya dari seseorang yang sudah Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, maknanya tadi itu. Ya. Ya tidak ada udzur lagi, tidak ada alasan. Kalau sudah 60 tahun kok cik mokong. Ya, nanti ketika mati dalam keadaan mokong, dalam keadaan ahli maksiat, dalam keadaan tidak melakukan kewajiban, itu tidak ada alasan lagi. 60 tahun itu sudah panjang bagi seorang hamba untuk apa? Berpikir, merenung tentang kehidupan ini. Ya, jadi kalau ada orang kok masih 60 tahun mati dalam keadaan belum bertobat, ya tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, senang maksiat, itu nanti tidak ada alasan. Jadi tidak bisa, ya Allah, saya lupa, ya Allah, beri saya maaf, ya Allah, saya mati dalam keadaan belum bertobat, ya Allah. Tidak ada alasan, sudah cukup 60 tahun itu. Ya, itu para jemaah sekalian. Baik, apa faedah di sini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dari mana itu? Sebab Allah memanjangkan umur hambanya ini ya, dalam rangka apa tujuannya? Agar mereka sempat bertaubat. Artinya Allah memanjangkan umur hambanya itu salah satu bentuk rahmat Allah. Apa? Diberi kesempatan. Makanya kita lihat para jemaah sekalian, ada orang itu maksiat terus, itu tidak dimatikan sama Allah. Ya, kita melihat ya, banyak orang ahli maksiat masih diberi umur. Kenapa? Supaya nanti bisa taubat. Bayangkan kalau setiap orang berdosa mati, apa yang terjadi? Habis kita. Kita lihat diri sendiri aja. Kita ini kan orang yang banyak berdosa. Kalau seandainya hukuman dosa itu mati, tidak sempat taubat. Alhamdulillah loh, Bapak Ibu, kita ini masih diberi umur. Kenapa? Supaya ada kesempatan. Nah, karena itu jangan disia-siakan. Ayo, ya, cepat-cepat taubat. Yang berikutnya adalah ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa, menghukum, mengadab hambanya sebelum tegak hujah kepada mereka. Jadi Allah itu tidak mungkin para jemaah sekalian ujuk-ujuk mengadab hambanya. Tidak. Pasti apa? Ditegakkan hujah dulu. Di antaranya apa? Diutus para nabi dan rasul. Ya. Jadi tidak mungkin sekonyong-konyong Allah mengadab. Pasti apa? Ada ditegakkan hujah. Ya. Makanya kalau ada orang kok berbuat dosa dia tidak tahu ilmu, itu dimaafkan sama Allah. Ya, kalau dia tidak tahunya itu memang betul-betul tidak tahu. Bukan sengaja tidak mau belajar, ya, beda ya. Tidak tahu karena tidak mau belajar dengan tidak tahu karena memang tidak memungkinkan dia tahu, itu beda. Contoh kalau ada orang nih hidup di pedalaman, misalnya di Papua. Ya, dia masuk Islam. Karena sarana prasarana untuk sampai kepadanya ilmu pengajian ya
itu tidak banyak sehingga dia tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Ya, misalnya dia makan babi sampai dia mati karena tidak tahu kalau itu haram, maka dimaafkan sama Allah. Tapi kalau tidak tahunya memang sengaja tidak mau belajar, acuh tak acuh dengan agama, maka tidak ada alasan. Di kota kok pengajian banyak, di masjid-masjid, musola, tidak mau datang. Di televisi, di radio, ya, di media sosial banyak pengajian, tidak mau mendengarkan. Ya, melakukan dosa dia tidak tahu, tidak ada alasan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita para jamaah sekalian yang rutin hadir di sini untuk ngaji tiap malam Sabtu atau di tempat lain, mudah-mudahan kita termasuk apa? Orang-orang yang dirahmati Allah, yang mau tahu, ya, yang mau tahu. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam penyempurnaan usia hamba 60 tahun itu, ya, itu sebagai batas Allah memberikan atau menerima alasan. Kenapa? Karena umat Islam ini menurut sabda Nabi SAW umurnya itu baina sitin wa sabain, antara 60 sampai 70. Itu kebanyakan. Sering saya sampaikan di majelis ini. Dan yang melampaui 70 itu sedikit. Nah, berarti apa? Itu umur rata-rata umat Islam. Atau bahkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad secara umum. Yaitu manusia yang lahir setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi hingga hari kiamat. Ya, umur umatku antara 60 dengan 70. Itu rata-rata. Sehingga apa? Itu batas. Ya, makanya yang sudah 60 atau lebih, nah itu lebih hati-hati. Yang belum 60, jangan meremehkan. Kenapa? Banyak orang mati sebelum umur 60. Wah, saya belum 60 kok. Tidak bisa. Kenapa? Karena mati tidak melihat umur, tapi melihat ajal, catatannya Allah Ta'ala, takdirnya Allah. Pada banyak orang umurnya tua, tidak mati-mati. Ada orang sakit berat, tidak mati-mati. Tapi betapa banyak orang yang umurnya masih muda, mati, tidak sakit, mati. Baik. Nah, ini para jamaah sekalian ya. Baik, yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan sebagaimana tadi sudah disinggung, umur 60 tahun itu batas diterimanya apa? Alasan, hujjah. Jadi kalau 60 kok cek mokong, mati dalam keadaan tidak bertobat, tidak ada alasan sudah. Sudah nemen ya, sudah apa? Nemen, diberi kesempatan tidak mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut. Hadis nomor 113 atau 115. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau bercerita berkata bahwasanya Umar Ibnul Khattab ini memasukkan Abdullah bin Abbas ini ke majelisnya Umar bin Khattab bersama dengan orang-orang tua dari kalangan sahabat. Maksudnya para jamaah sekalian, Umar bin Khattab ini setelah menjadi khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu punya semacam kumpulan para sahabat senior yang biasanya diajak ngobrol dan diskusi tentang masalah negara. Lalu di kumpulan majelis para sahabat itu dihasilkanlah kemudian masukan-masukan yang bermanfaat untuk Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai presiden untuk membuat kebijakan. Nah, yang ada dalam majelis itu orang-orang sudah senior. Kenapa orang-orang senior? Ya karena secara keilmuan lebih banyak, secara usia lebih matang, sehingga cocok untuk dijadikan teman diskusi. Nah, yang aneh para jemaah sekalian, Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih muda, itu ternyata tidak jarang diajak Umar bin Khattab untuk gabung, ya, di dalam majelis itu. Nah, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka
para senior dari sahabat itu merasa aneh ya. Ketika dalam majelis, misalnya majelis nih, ya, Umar bin Khattab dan para sahabat senior, tiba-tiba Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas yang masih muda. Tentu apa? Merasa aneh. Ini kenapa anak kecil dimasukkan di sini ini, ya kan? Maka berkata sebagian sahabat yang senior tadi, lima yadkhulu hada ma'ana walana abana'un misluh. Kenapa anak kecil ini masuk? Ya, sedangkan kami ini punya anak-anak yang seusia dia, gitu loh. Artinya dia ini sama dengan anak-anak kami, gitu loh. Dia masih kecil, kenapa kok dimasukkan di sini? Bukan tempatnya, gitu kan? Maka berkata Umar bin Khattab, ya, innahu min haitsu alimtum. Bahwasanya Abdul bin Abbas ini itu ya kalian tahu dia seperti apa kan? Maksudnya apa? Maksudnya bukankah kalian tahu bahwasanya Abdul bin Abbas ini walaupun dia masih muda, itu dia punya pengetahuan yang mendalam dalam agama, khususnya tafsir. Sebagaimana apa? Kalian tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan, ya Allahumma ya faqihhu fiddin wa alimhu tafsir atau takwil. Ya Allah, fahamkan dia ini agama dan ajarkan dia ini tafsir. Faqihhu fiddin wa alimhu takwil. Nah, jadi tahu para sahabat ini. Fada'ani dzata yaumin, maka kemudian di hari yang lain, ya, untuk membuktikan nih, Umar bin Khattab mengumpulkan teman majelisnya tadi, lalu mengundang siapa? Abdullah bin Abbas. Maka masuklah. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Ya. Dan tidaklah aku melihat ya maksud daripada Umar ini ngundang aku ini kecuali tujuannya apa? Untuk memperlihatkan alasan kenapa Abdullah bin Abbas ini diundang. Untuk menunjukkan fadilahnya ya yang menjadi alasan dimasukkan dalam majelis tersebut. Qala, maka berkata Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat senior tadi, ma taquluna fi qoulihi ta'ala, apa yang kalian, ya pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa ini? An-Nasr. Dan apabila datang pertolongan Allah kepada nabinya dan kemenangan. Faqala ba'du, berkata sebagian dari mereka, artinya wahai Umar, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza ya nusirna wa fataha alaina au idza nasarana wa fataha alaina. Maksudnya Umar tafsirnya, kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memujinya dan membaca istighfar, minta ampun kalau Allah menolong kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Ini tafsirnya siapa ini? Sebagian sahabat senior. Wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an. Nah, sahabat yang lain diam. Enggak komen, kenapa? Enggak tahu. Ya, tidak apa? Tahu. Maka berkatalah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas. Untuk menunjukkan apa? Tuh, anak kecil ini lebih tahu dari kalian tentang tafsir ayat ini. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas, apakah seperti itu pendapatmu tentang ayat ini? Yaitu apa? Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memujinya, minta ampun kalau diberi kemenangan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Faqultu la, aku mengatakan tidak. Qala fama taqulu, kalau gitu apa pendapatmu? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ayat ini intinya bahwasanya bercerita tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan dengan ayat ini bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalika. Ayat ini kemenangan Fatu Mekah adalah tanda sudah dekat ajalmu. Maka apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka sebagai bentuk mempersiapkan ajal yang dekat ini, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan minta ampunlah, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha penerima taubat. Maka mendengar ucapan Abdullah bin Abbas ini, apa kata Umar? Menunjukkan setuju dengan Abdullah bin Abbas ini, ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak tahu penafsiran
tentang ayat ini kecuali seperti yang kau katakan. Berarti para jamaah sekalian, Umar bin Khattab ini ingin menunjukkan anak kecil ini, Abdullah bin Abbas ini lebih tahu tentang tafsir ayat ini dibanding kali. Masya Allah. Ya luar biasa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Baik, apa faedah ayat ini yang pertama, hadis ini? Yang pertama, para jamaah sekalian. Ya, hadis ini ya adalah merupakan satu anjuran. Ya. Atau hadis ini yang pertama adalah menunjukkan tentang tafsir daripada surah An-Nasr, di mana ayat pertama bahkan keseluruhan surat ini An-Nasr ini dari ayat 1 sampai dengan 3 itu intinya adalah merupakan berita tentang dekatnya ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini para jamaah sekalian turunnya apa? Nanti berita terkait Fatu Mekah. Fatu Mekah itu, penaklukan Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bulan Ramadan 8 apa? Hijriah, berarti tahun ke-8 setelah hijrah. Dan Nabi meninggal tahun 10 Hijriah di Rabiul Awal. Berapa tahun berarti? Antara Fatu Mekah dengan kematian beliau 2 tahun, tidak sampai. Jadi ayat ini kan bercerita tentang apa? Fatu Mekah. Jadi berarti apa? Surat ini turun tentang Fatu Mekah di tahun ke-8 Ramadan. Lalu Nabi meninggal tahun 10 Rabiul Awal. Berarti apa? 2 tahun. Ya, sebentar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, faedah di sini adalah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ya, ilmu itu dan orang berilmu itu mulia. Utamanya ilmu apa? Agama. Yang mana karena ilmu ini seorang akan dimuliakan walaupun usianya muda. Walaupun dia miskin. Walaupun dia bukan apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas ya dimasukkan oleh Umar bin Khattab dalam majelis musyawarah orang-orang dewasa, kalangan sahabat senior. Kenapa? Karena ilmunya. Maka dari itu para jamaah sekalian, barang siapa yang ingin mulia dunia akhirat, di antara jalannya dengan ilmu. Nah, alhamdulillah kita ini termasuk para jamaah sekalian menapaki jalan itu. Ya, bahkan Nabi mengatakan yang maknanya serupa, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, Al-Qur'an khususnya dan ilmu agama secara umum. Jadi panjenengan kita semua ini berserikat dalam masalah ini para jemaah sekalian. Ya, saya yang mengajar sedikit ilmu apa yang saya ketahui dan juga masih belajar, dan para jamaah yang belajar di depan majelis ini insya Allah tergabung dalam hadis tadi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan, belajar agama dan mengajarkannya. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Ya, dari segi keilmuan. Padahal dia min sigharis sahabah, dari kalangan sahabat junior. Tetapi dia punya kedudukan istimewa. Kenapa? Karena keilmuannya. Ya, tentu Abdullah bin Abbas itu keutamanya tidak satu ya. Pertama, dia anaknya Abbas, paman Nabi SAW. Ini keutamaan pertama. Ya, bahwasanya beliau apa? Anak pamannya Nabi. Berarti apa ini? Sepupu. Ya, karena Abbas dan ayahnya Rasulullah Abdullah ini satu saudara kandung. Saudara apa? Kandung. Nabi itu dikatakan saudara kandung dari pihak bapak itu ada 11. Ya,
ya, Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas, Hamzah, Abu Thalib dan yang lain. Keutamaan kedua adalah bahwasanya Abdullah bin Abbas ini termasuk Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait itu punya keutamaan ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah keutamaan dia mendapatkan doa dari Nabi tadi. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan tafsir. Ya, mendapat doa langsung Pak dari Nabi. Dan yang keempat, memang beliau menjadi ahli agama, ahli tafsir, ahli fikih. Bahkan beliau ini ya di antara sahabat yang punya madrasah dalam masalah fikih selain tafsir. Jadi sebelum adanya madhab yang 4, madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lain, itu para sahabat terbagi di dalam fikih ini menjadi beberapa madrasah. Madrasah itu semacam aliran fikih. Ya, secara garis besar ada 3. Madrasah Kufah itu ulamanya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Madrasah Madinah, ya, ulamanya adalah Zaid bin Sabit. Setelah meninggal digantikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan madrasah Mekah, siapa itu? Abdullah bin Abbas. Dia gak main-main, beliau punya 4 apa? Keistimewaan. Ya, dan dalam masalah ini, hadis ini, beliau dimasukkan ke dalam apa? Kelompok musyawarah majelis yang Umar bin Khattab di antara sahabat-sahabat senior. Maka para jamaah sekalian, ayo jadikan anak-anak kita ini ahlul ilmi. Ini penting sekali. Ya, kadang-kadang kita ini menganggap sudah merasa melaksanakan kewajiban sebagai orang tua itu hanya urusan dunia. Ya, sudah saya beri makan, saya beri pakaian apa yang dia mau, tapi lupa ngajari masalah apa? Ilmu khususnya agama. Khususnya agama. Kadang-kadang orang tua itu hanya peduli masalah pengetahuan umum. Oh, saya sudah ngeleskan anak saya, berapapun biayanya saya keluarkan demi agar dia faham ilmu dunia. Tapi jarang di antara orang tua itu yang memperhatikan masalah agama. Padahal ilmu agama ini lebih utama, lebih penting, ya, dari ilmu dunia. Bukan tidak penting ilmu dunia, penting. Tetapi yang lebih penting ilmu agama. Jadi kalau bisa ini anak-anak kita ini ya faham dunia, faham agama dengan kadar tertentu. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini matematikanya nilainya bagus 100, IPA-nya bagus 100, IPS-nya bagus, tapi agamanya tidak ngerti. Ini musibah. Sehingga tidak ngerti cara mensolati orang tua sholat jenazah, tidak ngerti cara mandikan orang tuanya kalau meninggal, menggantungkan orang lain, tidak ngerti bagaimana bakti kepada orang tua baik ketika hidup atau sudah meninggal, tidak paham. Ini penting sekali masalah agama. Ya, baik. Faedah yang nomor 4. Hadis ini menunjukkan bolehnya ya seseorang itu menceritakan tentang nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhan maka ceritakan. Dengan syarat tidak menimbulkan madarat atau bahaya. Contoh nih, kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala baik dalam urusan dunia atau agama. Boleh kita cerita, alhamdulillah saya diberi nikmat Allah begini begitu. Alhamdulillah saya dengan izin Allah dapat memberi motor baru. Ya, alhamdulillah saya diberi nikmat anak-anak yang soleh soleha. Itu boleh saja. Sebagai bentuk apa? Menceritakan tentang nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu perlu ditampakkan. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan syarat apa? Tidak membawa bahaya. Contoh, ya, bahaya pertama tidak menimbulkan ujub dan bangga diri. Ya, jangan sampai karena kita menceritakan nikmat Allah lalu bangga diri. Yang kedua, tidak melahirkan kedengkian dari orang lain. Ya. Sebab kadang-kadang karena nikmat itu ada musuhnya, yaitu orang yang mendengki. Jangan sampai kita cerita lalu membuat orang lain dengki, jangan. Nah, kita jaga hati saudara-saudara kita yang muslim. Ya walaupun tidak mungkin kita itu lepas dari pendengki, tidak mungkin ya. Tapi kita jaga. Ya. Atau sebaliknya membuat bahaya pada diri kita.
Misalnya datangnya perampok nih. Ya kan ada kejadian ya di Indonesia, orang menampakkan dengan cara memvideo ya, dia baru bangun rumah gitu ya, hartanya dengan tujuan untuk ini menceritakan kenikmatan. Begitu dia kemudian pergi keluar kota dirampok, itu kejadian itu. Kejadian betul itu. Ya ada itu beberapa kali. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau niatnya untuk menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk syukur dan tidak ada bahaya, maka silahkan. Di mana diambil fadilah ini dari hadis ini? Dari Abdullah bin Abbas cerita bahwasanya saya ini ya diberi keistimewaan oleh Umar bin Khattab gabung bersama apa? Majelis musyawarah yang dihadiri para sahabat senior. Itu boleh. Tidak untuk berbangga. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan anak kecil ya di dalam majelis orang dewasa. Kalau emang ada hajat di situ. Ya. Ya seperti ini misalnya nih, pengajian, masukkan anak kecil boleh selama tidak ramai. Atau bisa dikendalikan deh. Kalau tidak bisa dikendalikan maka tidak apa-apa mereka bermain. Tidak usah dimasukkan dalam majelis. Ya kan? Atau dalam ada hajah misalnya anak ini punya ilmu, udah dimasukkan. Untuk kita musyawarah bersama boleh. Ya sebagaimana Abdullah bin Abbas dimasukkan dalam majelis orang-orang atau sahabat senior, itu boleh. Ya kalau ada manfaat, yang tidak ada madarat. Ya. Yang berikutnya di sini menunjukkan ya dari ayat surat An-Nasr tadi itu Allah Ta'ala memberitahukan akan ditaklukkannya Mekah dengan turunnya ayat ini, berita yang akan datang. Ya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika datang atau bila datang pertolongan Allah kepada nabinya dan Fatu Mekah. Jadi ini ada berita ya. Berita apa di masa datang dan terjadi. Jadi ini berita gembira dari Allah akan ditaklukkannya Mekah setelah Nabi dan para sahabat diusir dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah, dan sekaligus menunjukkan tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau mengabarkan berita gaib yang belum terjadi dan kemudian terjadi seperti yang beliau sampaikan. Ini tanda apa? Kenabian. Ya. Baik. Yang berikutnya. Hendaknya orang-orang yang punya kedudukan ya seperti para penguasa, presiden, raja, gubernur, wali kota dan yang lain yang memimpin itu punya majelis khusus yang terdiri orang-orang yang punya ilmu, kematangan, ya, dan punya ketakwaan. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Sehingga pemimpin ini mendapatkan masukan-masukan yang baik. Ya, jadi jangan terlalu pede dengan dirinya. Saya tidak perlu masukan. Sepintar apapun seorang pemimpin, setakwa apapun seorang pemimpin, dia butuh teman musyawarah. Maka bentuk majelis itu. Ya, itu. Jadi penting dan jangan ya memasukkan orang-orang di majelis itu orang-orang buruk, orang jelek. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin ini dibisiki dengan bisikan yang salah, yang menyalahi syariat, yang menjerumuskan yang tidak baik, sehingga apa? Nanti berpengaruh kepada kepemimpinannya. Jadi harus orang-orang yang baik-baik, masukkan orang-orang baik-baik pada zaman sekalian. Ya, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Baik, yang berikutnya, faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang hendaknya, ini sesuai dengan bab ya, seseorang di akhir-akhir umurnya menambah apa? Ketaatan, menambah ibadah, konsentrasi, menyiapkan diri untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyiapkan kematian. Ya, sebagaimana apa? Surat An-Nasr ini, ya, yang mana itu merupakan isyarat dekatnya ajal Nabi. Untuk apa? Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, memuji Allah dan minta ampun. Itu penting sekali. Nah, kira-kira ini para jamaah sekalian, kita sudah di akhir atau enggak? 40, Pak. Lewat 40. Belum. Ya, 40. Oh, jelas. 40. 35. Wah, Masya Allah. 70. 50.
Udah berarti mau akhir kita nih. Walaupun kita minta panjang umur ya. Mudah-mudahan kita dapat panjang umur yang berkah ya. Tapi tadi menyiapkan diri apa? Kematian ya, perbanyak. Yang berikutnya ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan kita untuk menutup segala perkara itu dengan memuji Allah, bertasbih dan istighfar. Penting sekali. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya terkait ayat ini, wal umur al fadilah tuhtamu bil istighfar kal haji was salah wa ghairihi. Ya, dianjurkan ya, untuk menutup semua perkara yang punya keutamaan. Itu dengan apa? Membaca istighfar. Atau kalau dalam ayat ini bertasbih dan juga mengucapkan hamdalah. Jadi bertasbih, hamdalah dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa? Karena dengan menutup perkara yang baik dengan ketiga hal ini, tasbih, tahmid, istighfar atau istighfar secara khusus, itu menjadi penutup yang baik. Seperti apa pada haji? Kan Allah merintahkan nih, kalau habis haji banyak-banyak apa? Istighfar. Habis sholat disunahkan apa? Istighfar dulu kan, sebelum zikir yang lain. Kenapa? Untuk menutup perkara yang baik dengan istighfar. Apa tujuannya? Kita minta ampun agar hal-hal yang kurang ketika kita lakukan itu, yang baik itu, diampuni sama Allah. Kita sholat, banyak ingatnya atau banyak lupanya Pak? Banyak lupanya, karena gak ikhlas, males-malesan. Nah, dengan istighfar itu mudah-mudahan menutup yang kurang-kurang tadi itu. Nah itu. Dan yang kedua, kita menutup segala yang baik dengan tutupan yang baik juga, yaitu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk majelis ilmu kan dianjurkan ya. Kalau habis majelis apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Itu kan baca istighfar. Ya, baca apa? Istighfar. Baik. Baik para jamaah sekalian, itu kurang lebih beberapa faedah yang bisa kita jelaskan pada hadis ini. Masih ada yang lain, cuman kita cukupkan ya. Baik para jamaah sekalian, ada pertanyaan silakan. Monggo. Ada pertanyaan yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam Pak. Bismillah. Ya. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi ketika kita habis sholat, apa yang kita baca dulu? Gitu kan? Ya kan? Para ulama memang membahas dalam masalah ini ya, dan memang ada perbedaan di kalangan mereka. Pertama, setelah sholat yang dianjurkan itu pertama zikir. Yang kedua berdoa. Jadi doa itu termasuk yang dianjurkan di dalam ketika habis sholat. Bahkan Imam Tirmidzi, seingat saya dalam sunannya itu meriwayatkan hadis termasuk waktu yang mustajab itu setelah habis sholat maktubah. Dan dari zikir-zikir yang maksurah dari Nabi itu banyak diajarkan doa yang secara tidak langsung itu walaupun namanya zikir tapi doa. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan setelah sholat? Yang pertama zikir dan doa. Zikir dan doa. Lalu zikirnya apa dulu? Apakah takbir dulu? Ya, apakah tasbih tahmid dulu ataukah istighfar dulu? Kan begitu ya? Ya. Maka tentu ulama beda pendapat dalam masalah ini. Tapi insya Allah, ya insya Allah ini yang sesuai dengan bahasan bab kita ini, yang ada di bab ini, membaca istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkan salam. Kemudian Allahumma la mani lima atait. Kemudian baca tasbih, tahmid, takbir 33. Kemudian la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwasanya urutan yang
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah zikir ini, memang para ulama ada beda pendapat sedikit mana yang didahulukan. Tapi insya Allah yang afdal istighfar dulu. Itu ya. Adapun urutan detail yang di buku-buku doa itu tidak semua urutannya berasal dari Nabi. Tapi diurutkan berdasarkan urutan yang dipilih oleh penulis. Makanya dalam kitab-kitab zikir itu, zikir pagi dan petang itu, secara keseluruhan urutannya tidak sama persis antara satu buku dengan buku yang lain. Kenapa? Ya itu kebijakan dari si penulis. Tapi kalau secara global, secara umum, habis sholat wajib istighfar 3 kali. Kenapa? Untuk menutup ibadah sholat kita dengan istighfar, dengan harapan kalau ada yang kurang dari sholat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar itu juga berharap sholat kita akan diterima. Ya, sholat kita akan apa? Diterima dengan istighfar. Gitu. Yang lain silakan. Silakan Pak Mogo. Ya. Iya. Baik, para jemaah sekalian, maksud ayat ini ya dan hadis yang terkait dengannya itu maksudnya adalah gambaran umum. Artinya Allah sudah memberikan tenggat waktu 60 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk orang itu bertaubat. Dari lupa kepada ingat, dari maksiat kepada taat, dari jauh kepada dekat. Ya. Dan ketika dia tidak taubat dan mati dalam keadaan bermaksiat setelah 60 tahun ke atas, maka tidak ada udzur. Tidak ada alasan untuk dia itu, ya Allah kenapa saya tidak diberi waktu? Tidak ada. Kenapa? Sudah cukup 60 tahun. Itu artinya tadi Pak, dari ingat, dari lupa kepada ingat. Bukan berarti fokus ibadah itu tidak kerja. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Artinya begini, kan ada nih orang itu Pak tidak tobat-tobat sampai tua tambah dadi, tua-tua keladi, semakin tua menjadi tambah menjadi. Itu yang dimaksud. Bukan kemudian fokus ibadah wis gak kerja maneh, bukan begitu. Kalau dia bekerja saya 60 tahun masih kerja terus kerja, tapi dia ini ahli ibadah Pak, yang wajib dikerjakan. Jangan sampai dia itu bekerja melupakan sholat. Termasuk yang sudah tidak masalah itu. Dia dekat dengan masjid, ya dia bukan orang ahli maksiat, tidak masalah. Bahkan kerja itu menjadi wajib kalau memang dia tidak ada jalan lain mendapatkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya kecuali dengan bekerja. Jadi fokus ibadah bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan. Cuman wayahe tobat, wayahe sungguh-sungguh tidak main-main lagi. Sudah yang tidak perlu tinggalkan Pak. Umur 60 cangkurannya dikurangi, kecuali kalau manfaat. Lihat TV-nya dikurangi, 60 tahun kok TV ini anteng, tinggalkan sudah. Ya ngobrol-ngobrolnya dikurangi sudah. Kalau selesai bekerja, wis ibadah. Apalagi kerja itu kalau diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, menafkahi diri dan keluarga, jadi ibadah Pak, sedekah. Ya Nabi bersabda dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Mas'ud dan juga dari sahabat Sa'ad bin Waqqas. Ya Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Mas'ud mengatakan, idza anfaqa rajul ala ahlihi wa huwa yahtasibuhu fa huwa lahu shadaqah. Orang yang menafkahi keluarganya dan berharap dengan itu dapat pahala, ya maka itu nilainya sedekah Pak. Jadi orang bekerja itu niatnya mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk menafkahi keluarga dan dirinya agar tidak minta-minta, itu jadi ibadah Pak, jadi sedekah itu kan. Jadi artinya bukan meninggalkan pekerjaan, tapi wis wayaya Pak, tobat, wis konsentrasi menyiapkan diri untuk apa? Mati. Kalau dia pengusaha
Tidak masalah. Sebab dengan pengusaha dia uang banyak, bisa bersedekah. Itu juga ibadahnya dia. Ya, nah tapi kadang-kadang memang para jamaah sekalian, ada sebagian tidak sedikit banyak saudara kita itu yang diuji ya, miskin sampai dia mati, sampai dia tua, kasihan. Sehingga kadang-kadang itu waktunya sudah habis untuk bekerja, capek, tidak sempat ngaji. Kan ada, banyak. Saya kadang-kadang lihat, ya bahkan tidak kadang banyak orang-orang tua masih mengayuh becak, tidak sempat ngaji, bahkan tidak sempat ke masjid. Tidak apa-apa, selama dia sholat sudah. Tidak ngaji tidak apa-apa, karena tidak sempat. Udah dia niatkan kerja itu untuk ibadah, ya cari nafkah karena Allah. Yang penting jangan meninggalkan wajib. Sholat wajib jangan ditinggal, puasa wajib jangan ditinggal, itu aja sudah. Banyak istighfar, insya Allah cukup. Ya, kan banyak. Ya, jadi bahkan tidak bisa baca Quran sudah tua. Kenapa? Ya di jalan, Pak. Tidak sempat, tidak masalah. Yang penting jangan meninggalkan yang wajib, yang dosa tinggalkan. Insya Allah selamat, pasti selamat dengan izin Allah. Itu yang dimaksud. Betul. Afdalul ibadah tarkul ma'asi. Ya, banyak dari sebagian salaf mengatakan ibadah yang paling utama itu selain melaksanakan kewajiban, meninggalkan maksiat. Jadi kalau misalnya contoh nih, yang wajib dikerjakan, walaupun nggak sunnah, yang penting meninggalkan dosa itu. Ya, ibadah yang paling utama ya jelas melaksanakan yang wajib. Yang kedua meninggalkan yang haram. Baru yang ketiga melaksanakan yang sunnah. Itu jelas ya. Itu. Dan ketika meninggalkan yang haram diniati, saya meninggalkan haram ini karena Allah. Ya, jadi panjenengan misalnya contoh nih, ada keinginan ngerasani orang, terus saya stop, tidak, saya takut sama Allah, itu jadi pahala. Di jalan ada maksiat, mau melihat, takut sama Allah, tidak jadi pahala. Itu. Nah, itu Pak. Itu maksudnya ya. Yang lain silakan satu lagi mungkin. Monggo yang lain. Silakan Pak, monggo. Iya baik, jadi tentang masalah dari sebagian sahabat ya yang beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku gunakan aufiyah ma'nahu ya, seperempat waktuku itu untuk selawat kepadamu sehari semalam itu. Maka beliau mengatakan ini baik ya, tapi kalau kamu mau nambah itu lebih baik lagi. Maka aku mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan sepertiga waktuku untuk salat kepadamu. Itu baik. Kalau mau nambah lebih baik lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan 2/3, setengah waktuku itu untuk salat kepadamu. Itu baik. Kalau kau tambah lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah, aku gunakan 2/3 waktuku untuk salawat. Itu baik. Dan kalau kau tambah lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah, gunakan seluruh waktuku untuk salawat. Kan begitu. Hadisnya kan begitu. Kata Nabi apa? Kalau kau lakukan itu, yang artinya kurang lebih, maka akan dihilangkan semua kesusahan, kan begitu. Terus bagaimana kaitannya dengan zikir setelah sholat wajib? Terus gak usah istighfar, gak usah baca zikir, itu aja sholawat, kan begitu kan. Tentu masing-masing hadis ada tempatnya ya. Jadi tentu masing-masing hadis ada tempatnya. Kalau zikir setelah sholat wajib, tentu yang afdol ya itu apa yang memang Nabi ajarkan. Ya kayak istighfar, baca tasbih, tahmid, tasbih ya, tahmid ya, tahlil ya 33 kali. Kemudian juga baca zikir-zikir yang lain, baca 3 surat Qul itu dan sebagainya. Itu yang afdal ya. Nah, setelah itu baru bersolawat ya. Nah, adapun waktu-waktu kosong ketika sholat sunnah atau di malam hari, maka disitulah letak kita itu mengamalkan hadis tadi yang menjadikan waktunya semalam itu untuk banyak bersolawat. Tetapi bukan berarti tidak ada amalan lain yang juga setara dengan solawat tadi.
Ya, bukan berarti tidak ada, itu karena masing-masing hadis itu ada konteksnya. Ada sebabnya kenapa Nabi itu menyampaikan itu ya. Di hadis lain juga ada keistimewaan baca zikir yang lain ketika di malam hari juga ada. Kita itu pilihan saja ya. Jadi tidak harus ini yang diamalkan lah ditinggalkan, tidak harus. Yang paling baik gimana? Ya dipadukan ya. Kadang baca ini, kadang baca itu. Kadang mungkin malam ini membaca sholawat terus, kadang hari lain membaca istighfar terus, tidak ada masalah. Jadi al-amru wasi', perkaranya luas. Ya, tergantung tujuan, keadaan dan kesempatan. Seperti itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insya Allah kita berjumpa di 2 pekan lagi ya. Karena pekan depan, pekan keempat kita libur. Insya Allah kita masuk di pekan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.